dari api neraka. Syekh Utsaimin rahimahullah menekankan bahwasanya taubat nasuha memiliki 5 syarat mutlak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah video yang telah disampaikan oleh Ustadz Khalid Bassalamah yang berjudul Taubatan Nasuha memiliki 5 syarat mutlak. Sebelum itu, kita akan mencari tahu latar belakang Ustadz Khalid Bassalamah. Ya, nama lengkap Ustadz Khalid Bassalamah adalah Khalid Zaid Abdullah Bassalamah, lahir tanggal 1 bulan Mei tahun 1975 di Indonesia, lebih tepatnya di Makassar. Dia profesi ustadz atau pendakwah, dikenal sebagai penceramah dengan pendekatan dakwah yang menekankan pemurnian akidah dan sunnah. Pendidikannya S1 di Universitas Islam Madinah, yaitu ada di Arab, lebih ke Fakultas Hadis, dan S2 dan S3-nya di Islamic University of Malaysia di bidang ilmu hadis. Beliau dikenal memiliki latar belakang pendidikan formal dalam ilmu hadis, sehingga banyak ceramahnya membahas dalil Al-Quran dan hadis secara tekstual. Aktivitas berdakwah melalui kajian langsung di berbagai banyak kota di Indonesia, memiliki channel YouTube yang berisi ceramah, kajian, dan tanya jawab seputar agama, fokus pada pembahasan tauhid, sunnah, fikih, dan akhlaknya. Oke, kita langsung ke rangkuman video tentang taubatan nasuha. Itu adalah memiliki 5 syarat mutlak. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam taubat berarti menjadikan taubat sebagai ibadah yang benar-benar ditujukan kepada Allah dan berharap pahala darinya. Selain itu, harus ada ketakutan yang nyata bahwa jika tidak bertaubat, maka azab Allah akan menimpa. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang ikhlas karenanya. Oke, kita lanjut ke syarat yang kedua, itu adalah penyesalan yang dilandasi ilmu dan keyakinan. Penyesalan atas dosa harus didasari oleh ilmu agama dan keyakinan yang kuat, bukan sekadar karena ketahuan atau terpaksa. Contohnya, seseorang yang menyesal hanya karena ketahuan selingkuh, tapi tidak benar-benar sadar dosa yang diperbuat hingga tetap mengulanginya. Penyesalan sejati harus disertai pemahaman bahwa dosa itu salah dan keyakinan penuh bahwa taubat itu wajib dilakukan. Dan syarat yang ketiga, meninggalkan dosa dengan tulus dan langsung. Syarat ketiga adalah meninggalkan dosa secara tulus dan segera. Tidak boleh meninggalkan dosa hanya karena tidak ada kesempatan. Seperti seseorang yang tidak berzina karena tidak ada orang yang diajak, tetapi hatinya masih menginginkan. Taubat harus nyata dengan berhenti melakukan perbuatan dosa tersebut secara sungguh-sungguh dan bukan hanya lisan. Dan syarat yang keempat, tekad untuk mengulangi dosa. Tekad untuk tidak mengulangi dosa. Syarat keempat adalah membuat janji dalam hati kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Janji ini harus serius dan menjadi komitmen yang kuat agar dosa tidak terjadi lagi di masa depan. Yang terakhir, syarat kelima, taubat dilakukan sebelum waktu taubat ditutup. Syarat terakhir adalah melakukan taubat sebelum waktu taubat ditutup, yaitu sebelum terbitnya matahari dari barat, tanda besar hari kiamat yang menandakan taubat tidak lagi diterima. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa taubat diterima selama matahari belum terbit dari barat. Ketentuan khusus tentang waktu taubat. Cara khusus dalam Islam, taubat diterima selama ruh belum sampai ke tenggorokan saat kematian. Setelah ruh mulai keluar dari tenggorokan, maka taubat tidak lagi diterima.
ini menjadi batas akhir waktu seseorang dapat melakukan taubat. Mungkin itu saja yang ana bisa sampaikan dari rangkuman Ustadz Khalid Basalama yang bertema taubat nasuha memiliki 5 syarat mutlak. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.